Audio Jungle. Audio Jungle. Baradae bebas jeratan pembunuhan berencana. Ketua IPW Brigadir J disayat saat berdiri kemudian dieksekusi. Namun sebelum kita lanjut, mohon tekan tombol subscribe channel ini dulu ya, agar kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Potret Celeb. Nah, kalau udah subscribe, mari kita lanjut. Baradae telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tewasnya Brigadir J oleh Baskrim Polri Rabu tanggal 3 Agustus 2022. Direktur Tindak Pidana Umum Baskrim Polri, Brigjen Andirian, mengatakan Baradae disangkakan dengan pasal 388, pasal 55 dan 56 KUHP. Dengan pasal tersebut, maka Baradae terancam hukuman paling lama 15 tahun penjara. Karenanya saat ini hampir dapat dipastikan bahwa Baradae bebas dari jeratan dugaan pembunuhan berencana sebagai yang dituduhkan oleh kuasa hukum keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak. Sementara itu, Ketua Polisi IPW Sugeng Teguh Santoso pun ikut angkat suara mengenai kasus Brigadir J. Sugeng mengatakan sejak awal kematian Brigadir J diumumkan ke publik, ia sudah merasa aneh dan dengan kasus tersebut. Alasannya, katanya Brigadir J melakukan pelecehan terhadap putri dan juga mengancam. Kemudian ia membakar 7 peluru, ditembak 5 peluru. Ini sudah aneh, kata Sugeng. Sugeng mengaku saat kasus itu diumumkan ke publik, ia langsung mendapatkan informasi mengenai luka sayat di wajah Brigadir J. Melihat luka-luka di tubuh Brigadir J, ia menilai hal tersebut tidak sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh pihak kepolisian tersebut mengenai adanya baku tembak antara Brigadir J dan Baradae di rumah mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 Juni 2022. Sugeng pun mempertanyakan seorang yang sudah 2 tahun bekerja sebagai ajudan Verdi Sambo sekaligus supir pribadi berani melakukan pelecehan seksual. Yang saya pikirkan adalah orang ini adalah melakukan itu terjadi perubahan psikologis mendadak. Mungkin dia minum obat atau kesambat, gak mungkin dalam keadaan nih ucapnya. Ia menjelaskan untuk melakukan profiling terhadap psikologis seorang. Hal itu bisa dilakukan melalui alat komunikasi. Namun, lagi-lagi kejanggalan ditemukan dari komunikasi Brigadir J dengan keluarganya. Hanya berselang beberapa jam sebelum kejadian, Brigadir J mengaku kepada keluarga bahwa dirinya disayang oleh keluarga Verdi Sambo. Jadi, yang saya lihat ini adalah yang ganjal. Dan juga biasanya tidak pelecehan seksual kan dilakukan dari orang yang polisi tindak kepada bawah. Ini tidak. Jadi yang saya bilang ini adalah keanehan. Maka saya bilang 2 TGFP, Tim Gabungan Pencarian Fakta dan Nonaktif Verdi Sambo, ujurnya. Meski menuturkan Sugeng saat ini TGPF telah dibentuk Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berupa tim khusus untuk mengusut kasus Brigadir J, tetap tim tersebut sifatnya dan koordinatif karena tidak jelas secara terbuka kewenangannya sampai di mana ucapnya. Lebih lanjut, Sugeng mengungkapkan ada luka penganiayaan di tubuh Brigadir J. Karenanya hal ini baru dijadikan sebagai faktor penyebab kematian. Nah, bagaimana pendapat kalian? Jangan lupa like, comment, and subscribe.